Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas pajak KPP Madya Surabaya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kami ucapkan selamat datang dalam kelas pajak KPP Madya Surabaya dan kami harap Bapak Ibu kawan pajak sekalian dalam keadaan sehat, semangat dan juga bahagia ya untuk mengikuti kelas pajak KPP Madya Surabaya pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan kelas pajak di pagi hari ini, saya Widya Rani Kusuma dan juga Bapak Syaiful Muslimin, penyuluh dari KPP Madya Surabaya, akan menyampaikan materi dengan tema SPT tahunan untuk orang pribadi. Kalau Bapak Ibu kawan pajak lihat nih di judul kelas pajak kita, itu ada tema yang tertera di sana yaitu SPT tahunan PPHOP tahun 2024 lapornya pakai Cortex. Nah itu apakah iya atau enggak ya? Langsung saja nanti kita tanyakan pada narasumber kita yang pertama di pagi hari ini yaitu Pak Syaiful Muslimin atau biasanya Bapak Ibu kan pajak udah akrab nih manggilnya dengan Cak Imin. Selamat pagi nih Cak Imin. Selamat pagi Mbak Rani. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Kok agak lemes ini? Puasa Mbak Rani, puasa. Puasa jadi sebetulnya lemes. nggak menghalangi aktivitas ya. Iya, harusnya tetap sehat, semangat kayak Bapak Ibu kan Semangat pajak dong. nih. Masih tetap semangat ya ikut kelas pajak walaupun dalam masih suasana Suasana Ramadan dan juga Ramadan. puasa ya. Betul. Iya. Puasanya ini tinggal 5 hari lagi nih Caimin. Iya, nggak Sudah terasa. siap-siap liburan atau masih sibuk Iya, ya, dengan Mbak Rani ya. pekerjaan? Nggak terasa ya. Perasaan masih awal bulan kemarin ya Ramadan kok. Sekarang udah. Iya sih ya Udah bener mau ya liburan awal. aja ya? Iya, udah awal Iya, bulan. sekarang udah akhir bulan Iya, sih. nggak terasa. Iya benar ya, benar. Iya. Baik nih, balik lagi nih Caimin. Oke. Bener gak sih itu yang tadi Hmm. saya tanyain kalau lapor SPT tahunan PPHOP untuk yang tahun pajak 2024 nih ya kawan pajak ya, itu beneran pakai Cortex nih Caimin? Ya, oke Mbak Rani. Ini seperti yang ditanyakan Bapak Ibu kan pajak semuanya ya. Sering atau masih ada beberapa wajib pajak yang ketika datang ke kantor pajak ya, atau kadang di telepon ya Mbak Rani. Iya Telepon, ada yang betul. telegram juga. Mereka masih bingung mau melaporkan SPT tahunan, apakah saya harus pakai Cortex? Nah, pertanyaan itu ternyata sering muncul atau sering Karena memang disampaikan. Cortex sudah berlaku ya Caimin Betul. ya. Nah, ini Bapak Ibu kan pajak perlu kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah lapor ya pakai aplikasi DJP online sudah aman, berarti sudah benar. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2024 dan sebelumnya ini masih menggunakan aplikasi sebelumnya Bapak Ibu kan pajak ya. Jadi kalau yang tahun 2024 ya berarti Pakai DJP online. Ya, di Oh sana bisa gitu. e-form, bisa e-filing. Betul. Oh ya, jadi untuk Mm-mm. yang tahun 2024 nih kita masih pakai DJP online Masih ya. DJP online, Iya, Bapak masih Ibu kan harus pajak. dibuka tuh DJP online-nya ya. Oke, betul. Baik, Ya. terus kalau ini untuk mengingatkan kembali aja nih Caimin, kalau SPT PPHOP itu kan ada macam-macam ya, Ya, nggak betul. cuma satu jenis aja. Oke. Nah, bisa diingetin lagi nggak sih Caimin untuk jenis-jenis SPT tahunan PPHOP itu ada apa aja, ada berapa aja, Iya. terus bedanya apa? Oke. Sok, mangga Caimin. Oke, jadi ada beberapa Bapak Ibu kan pajak ya. Saya yakin Bapak Ibu kan pajak nih sebagian juga sudah mengetahui, sudah familiar malah ya. Nah, tapi ini mungkin sekedar informasi atau juga refresh ya bagi Bapak Ibu kan pajak, mungkin nanti Betul. bisa disampaikan ke kerabatnya, saudaranya, anaknya, istrinya, nah segala macam bahwa pelaporan SPT tahunan PP orang pribadi ini ada beberapa formulir yang memang harus dipahami ya oleh Bapak Ibu kan pajak karena penggunaannya juga berbeda. Nah, yang pertama itu ada formulir 1770 SS, Mbak Rani. SS. SS ini bukan Surabaya Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Ya, tapi sangat sederhana Bapak Ibu kan pajak ya. Jadi ini formulir 1770 SS ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu kawan pajak karyawan yang ya ini supaya lebih enak ini saya tampilkan saja ya Bapak Ibu bisa Biar bisa melihat dicatat. ya ini materinya mungkin bisa screenshot atau di capture. eh, Nah, dilihat dibaca gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya kan pajak ya. Jadi pelaporan SPT tahunan itu bisa dilakukan melalui dua cara atau dua aplikasi. dua saluran gitu ya Cak dua Imin saluran. ya. Yang pertama e-filing, yang kedua e-form. Nah, untuk e-filing ini tentunya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang memiliki penghasilan sebagai karyawan.
Jadi untuk yang Mm-mm. punya pekerjaan atau di ya karyawan gitu ya Caimin Karyawan, ya, bukan usaha sendiri berarti ya bukan Caimin yang ya. usaha nanti pakai yang Mm-mm, 1770. Nah, mm-mm. untuk yang 1770 ini dibagi tiga ya, bukan pajak ya. 1770 aja, terus kemudian 1770 SS dan 1770 S. Nah, seperti yang di layar bukan pajak bisa disimak bahwa untuk SPT tahunan PPH form 1770 SS yang tadi saya sampaikan Surabaya Sidoarjo, sangat sederhana, sangat sederhana gitu ya, barangnya ya. Nah, ini dipergunakan bagi, masya Allah, puasa kok jadi Ini ya, terbayang-bayang, SS anu, itu tadi, iya es SS ya, campur tadi mungkin ya. blood SS. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki penghasilan dari karyawan dan dalam 1 tahun penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 60 juta rupiah. Oh iya, jadi masih Jadi sama ya Caimin ya, masih kayak tahun sama lalu kalau ya. untuk kriteria penggunaan formnya masih Mm-mm, sama, hanya saja kalau dulu masih manual pakai kertas ya. Nah, mm-mm, sekarang pakai aplikasi yaitu e-filing. mm-mm. Nah, di e-filing juga sama, nanti Bapak Ibu kawan pajak silahkan memilih formulirnya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada saat mengisinya. Kemudian formulir 1770S. Ini sederhana ya, S saja. Sederhana, bukan Saiful S-nya ya. Sederhana, berarti Oke. Surabaya aja. Surabaya apa Saiful aja. Saiful, oke. Oke. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu kawan pajak sebagai karyawan juga yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun ya brutonya ya, dan Mm-mm, juga memiliki penghasilan lain yang bersifat final. Nah, mm, termasuk nanti mm-mm. kalau Bapak Ibu kawan pajak memiliki istri yang istrinya itu juga bekerja gitu Oh ya. ya, Kalau yang misalnya eh, istrinya ikut pelaporan dari suaminya gitu ya betul, Caimin yang ya. FPM-nya digabung dengan suami, Mm-mm. terus kemudian memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, nah ini bisa dilaporkan di form 1770S. Nah, nanti bisa digabung atau di sana ada pilihannya Mbak Rani ya, ada yang Gitu? ya ada PHMT segala macam. Nah, ini Mm-mm. silakan nanti untuk yang karyawan bisa menggunakan 1770S. Oke, baik. Hmm. Terus selanjutnya Terus masih ada satu kemudian lagi ya Caimin ya. ada, ini yang formulir 1770 ya Mbak Rani ya, Mm-mm, tanpa S. Nah, ini mm-mm. diperuntukkan bagi Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki penghasilan yang berasal dari usaha ya, selain karyawan lah intinya Ya, ya. usaha atau pekerjaan bebas gitu ya Caimin Oke, ya. betul. Usaha atau pekerjaan Oke, bebas. atau mungkin Hmm. dari Bapak Ibu kan pajak, kalau kerjanya lebih dari satu tempat gitu mungkin ya Caimin ya. Iya, lebih dari satu pemberi kerja itu Mm-mm. menggunakan formulir 1770. Nah, ini tentunya pakai e-form ya Mbak Rani ya. Oke, Sebentar Bapak. Ini salah passwordnya. dijadiin untuk karyawan itu sebenarnya udah ada dua ya tadi untuk yang penghasilannya kurang dari 60 juta itu Oke, pakainya SS. ya, Terus kalau untuk penghasilannya yang lebih sudah melebihi 60 juta, ini penghasilan bruto ya Caimin ya. penghasilan bruto Mbak Rani. Brutonya sudah lebih dari 60 juta itu pakainya S, dan Ya, juga kalau punya misalkan ada istri yang ya, NPWP-nya gabung dengan suami, nah itu pakai yang pakai S. yang S. Terus Nah, yang ya, di 1770 tadi tampilan gimana? tadi bisa Mm-mm. dicek kembali Bapak Ibu kawan pajak ya. Nah, yang 1770 ya, Mbak Rani ya, kita kembali Mm-mm. ke sana. Di samping itu untuk yang 1770 ini Mbak Rani ya, saya Mm-mm. sampaikan ini Bapak Ibu kawan pajak mungkin memiliki penghasilan selain dari usaha ya, ada Mm-mm. juga yang usaha, ada juga yang pekerjaan bebas. Ya, contohnya Seperti apa? Dokter gitu ya Caimin ya? dokter, Mm-mm. artis, Mm-mm. atlet, nah seperti itu, Mm. tenaga ahli segala macam. Oh, Nah, ini melaporkannya pakai formulir 1770 70. atau juga Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki usaha UMKM. Nah, UMKM. UMKM Oh ya iya. yang dikenakan final ya Mbak Rani ya, sesuai Oke. PP 55 tahun Dua. 2022 ya, Mm-mm. 2022. Nah, ini silakan melaporkan SPT-nya menggunakan formulir 1770 1770. melalui sarannya e-form. Oh, kalau 1770 ini hanya ada di e-form ya, Caimin ya? Hanya ada di e-form, kalau yang 770 aja. Mm-mm. Nah, ini Bapak Ibu kawan pajak ketika nanti mengisi ya, ketika mengisi kan Bapak Ibu kawan pajak, gimana saya caranya memilih formulir 1770 yang SS, yang S, Mm-mm. yang 1770 Mm-mm. aja. Nah, ini ketika Bapak Ibu kawan pajak nanti sudah masuk ke Login DJP ya login online-nya. DJP Mm-mm. online, nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Hmm, dijawab ya. Nah, ini nanti oke. menentukan formulirnya Mbak Roni ya. Nah, Hmm, pertanyaan itu diantaranya nanti
Kalau mau berpindah ke 1770, tadi yang saya sampaikan di awal yang paling atas itu, jika penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta, Juta. ya di sana ada pertanyaan juga nanti di awal. Hmm. Kalau kita jawab ya, otomatis nanti dia akan mengarah ke eh, kalau tidak lebih SPT, berarti ke S. SS. Kalau Kalau tidak lebih berarti SS. kalau tidak lebih dari, oh ya S, sorry. Hmm. Tidak lebih dari itu SS ya. Kalau lebih berarti S. Nah, Heeh. terus kemudian Ada pertanyaan lagi ada nanti. pertanyaan lagi nanti apa Hmm. penghasilannya itu suami Mm-mm. istri bisa harta atau enggak, Mm-mm. ada lagi. Nah, apakah nanti Bapak Ibu juga memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas? Ada juga pertanyaannya. Kalau jawab Oh ya, iya, berarti otomatis langsung form diarahkan ke 1770. 1770. Oke, jadi nanti sudah Hmm, untuk bentuk SPT apa yang digunakan itu oke, nanti sudah akan terarahkan gitu ya Caimin ya betul. dari DJP online-nya. Oke. Oke, terus gimana nih sih caranya Hmm, kalau mau lapor gimana nih Caimin? ya, kalau mau lapor ya tadi saya sampaikan Hmm? Bapak Ibu kawan pajak silakan nanti login ya, login Mm-mm. ke laman DJP online. Nah, Mm-mm. menggunakan user dan passwordnya. Ketika Mm-mm. nanti Bapak Ibu kawan pajak lupa misalnya ya, ini Nah hal yang perlu itu tuh. Mm-mm. diingat dan dipersiapkan juga Mm-mm. adalah EVIN ya, Bapak Ibu kawan pajak ya. Betul, Kalau Evin itu misalnya, hmm, dipakai kalau lupa ya kalau lupa Caimin ya. password aja. Mm-mm. Kalau Kalau mis, kalau ingat hmm, passwordnya sih nggak masalah ya. ya kalau ingat sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan nih hanya lupa nih wajib pajak Karena nih. cuma setahun sekali Iya, Caimin. kan wajib pajak aja, kadang saya juga lupa. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu pajak ya. Mm-mm. Kalau misalnya Bapak Ibu pajak lupa passwordnya untuk masuk ke laman DJP online, bisa konfirmasi ke KPP terdekat ya. Nanti kita bantu cek EV-nya untuk bisa mereset password kembali. Nah, ketika Oke. nanti sudah di-reset, Bapak Ibu pajak sudah masuk ke laman DJP online. Nah, ini fitur baru juga yang memang sama DJP dipersiapkan ya Mbak Rani ya, dalam Ya, rangka untuk meningkatkan keamanan keamanan. ya, Ya, ini betul. ada MFA ya, Mm-mm. multi-factor authentication. Nah, jadi ada eh, kode verifikasi nanti yang akan dikirimkan baik ke email atau ke Nomor SMS, HP nomor ya. HP-nya bukan pajak, ke Mm-mm. M pajak. Nah, itu Bapak Ibu silakan nanti bisa dipilih. Ini bukan tujuannya kok jadi sulit gitu kan, ada yang menyampaikan Jadi begitu ya. susah, mau login aja susah gitu ya. Iya, nah itu dalam rangka keamanan ya, bukan pajak ya. Karena kita ketahui ya ada beberapa kasus ini passwordnya yang dulu pernah dipinjamkan atau mungkin bisa diakses oleh orang lain. Nah, Mm. sekarang passwordnya nggak diganti, digunakan lagi, masuk lagi ada Ya. akun Mm-mm. orang lain yang bukan yang Ya, bersangkutan bukan yang masuk. berhak, bukan wajib pajaknya Nah, gitu ini ya. kan sangat riskan ya karena datanya juga data yang sangat saya itu Rahasia ya rahasia itu sebenarnya. nggak bisa semua Mm-mm. orang bisa masuk. Makanya ada MFA ini. Kemudian setelah masuk berhasil Bapak bukan pajak, nah silahkan nanti di sana bisa memilih dicek dulu di dashboardnya ya. Mm-mm. Di dashboardnya nanti kelihatan Bapak bukan pajak telah melaporkan kewajiban SP tahunan apa aja. Kalau ada masa nanti ya kelihatan di Mm-mm. sana ada tahunan tahun berapa aja. Yang Mm-mm. sebelum-sebelumnya akan muncul Yang semua. sudah dilaporkan ya. Oke, kalau di sana ternyata loncat 2022 ada, kok tiba-tiba 2003 nggak ada, sekarang mau lapor 2024, berarti 2023 belum lapor. Nah, silakan nanti juga bisa Sekalian sekalian dilaporkan. dilaporkan. Kemudian setelah Mm-mm. masuk, Bapak Ibu bukan pajak, nanti bisa nanti sekalian setelah masuk nanti silahkan klik lapor Bapak Ibu bukan Mm-mm. pajak ya. Tadi dashboardnya udah kelihatan, tahun 2024 kan belum muncul nih, berarti memang belum Mm-mm. lapor. Silahkan pilih lapor, Mm-mm. terus kemudian klik silahkan pilih tahun pajaknya, Mbak Rani. Oke. Mm-mm. Oke, tahun pajak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kan pajak masih tadi belum lapor, berarti normal ya SPT-nya. Ya. Nah, silakan kemudian kalau mau tadi kalau e-form ya, kalau sudah diarahkan ke e-form, Mm-mm. ini nanti akan download form. Tapi kalau masih Mm. 1770S dan SS, nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terlebih Dijawab dahulu. tadi. Nah, kemudian Ya. silahkan ikuti prosedur Mm-mm. selanjutnya, mengisi data bukti potong Mm-mm. penghasilan dari tempatnya bekerja. Kalau Mm-mm. yang dari penghasilan selain dari karyawan ya silakan dimasukkan penghasilan brutonya itu dari dari usahanya. Rekapannya. Ya, rekapannya untuk yang UMKM Mm-mm. gitu. Nanti habis dibikin, Mm-mm. terus habis itu bisa langsung kirim gitu ya Bisa. Caimin ya? Yang terakhir nanti ada kode verifikasi juga Bapak Ibu kan pajak Mm-mm. ya. Sebelum Bapak Ibu pilih kirim Submit. nanti Mm-mm. atau submit nanti ada kode verifikasi yang harus Mm-mm. dikirimkan Bapak Ibu kan pajak melalui email atau SMS ya. Jadi Yang kita nanti minta kode verifikasinya dikirim via email. Oke, betul. Nanti kita cek emailnya gitu ya Caimin ya? Oke.
Nanti Nah, kita masukkan sebagai lagi. pengingat juga Bapak Ibu kena pajak ya, ketika tadi di awal saya sampaikan ada MFA ya. Nah, sebelum Bapak Ibu klik ya, kirim Mhm. ke silakan dipastikan emailnya benar nggak itu. Oh, iya Iya, karena kalau tidak betul. sesuai nanti kok sampai berapa hari nggak Nggak masuk-masuk, ternyata masuk-masuk. emailnya beda. Nah, ini perlu Betul. dilakukan perubahan Perubahan data data. ya, Mbak Rani ya. Nah, sehingga datanya sesuai. Nah, Mhm. nanti silakan Bapak Ibu Bukan Pajak bisa mengajukan tentunya ke KPP terdaftar. KPP Ini terdekat atau terdaftar nih, Caimin? ya kalau perubahan data bisa bisa ke KPP mana aja ya? Mana aja bisa ya? Bisa, Bisa. heeh. Jadi sangat singkat ini Bapak Ibu Bukan Pajak ya, tapi memang mengharuskan Bapak Ibu Bukan Pajak melakukan sendiri, bisa via pos sih sebetulnya ya, Mhm. ke KPP terdekat. Nah itu, setelah itu baru silakan nanti dilakukan kewajiban perpajakannya, Mhm. kode autentifikasinya akan dikirim ke email atau nomor telepon yang terbaru tersebut. Oh Nah itu. gitu. Nah, Mbak Rani mungkin perlu Mhm. saya ingatkan juga ini Mbak Mhm. Rani ya, terkait untuk formulir yang 1770 bagi Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, Mmm. khususnya Mhm. yang kalau yang UMKM, Mhm. nah ini kemarin di tahun 2024 ya, ada info bahwa Ada PP 55 perpanjangan. ya, PP Mhm. 55 yang sebesar 0,5% itu akan diperpanjang di tahun 2025 ini. Tapi Mhm. sejauh ini Bapak Ibu bukan pajak ya, ternyata belum ada informasi secara formal ya, secara resmi dari Betul, ketentuan pemerintah. formalnya ternyata belum Oke, ada. maka ini kami sarankan kepada Bapak Ibu bukan pajak karena ini juga sudah mau akhir Maret ya, Betul. di mana ketika Bapak Ibu bukan pajak nanti sudah tidak boleh menggunakan UMKM yang mana batasnya sesuai PP 55 ya, Lima. kemarin untuk Mhm. orang pribadi adalah 7 tahun ya Mbak Rani ya, Mhm. penggunaan PP UMKM mulai dari tahun 2018 tentunya ya. Tapi kalau Mhm. Bapak Ibu bukan pajak yang terdaftar NPWP-nya setelah 2018 masih Masih bisa bisa. 7 tahun dari itu. Tapi yang Mhm. terdaftarnya 2012 atau sebelumnya, nah 2024 kemarin udah terakhir. Makanya Mhm. sekarang tidak pernah menggunakan skema yang UMKM. Nah, konsekuensinya apa? Karena tidak bisa menggunakan yang skema UMKM, maka Bapak Ibu bukan pajak ini harus menggunakan pencatatan atau pembukuan ya Mbak Ya. Rania. Nah, kalau Bapak Ibu bukan pajak ingin menggunakan pembukuan, dipersilahkan. Tapi kalau Oke. masih belum siap karena mungkin datanya belum bisa lengkap gitu Mhm. ya, karena ada neraca rugi laba segala Mhm. macam ya, Mhm. bisa dipersilakan menggunakan norma ya Mbak Rani Normal. ya, Loh, norma tapi kalau norma penghitungan. kan harus ada pemberitahuan ya, Caimin ya. Betul. Nah, gimana tuh, Nah Caimin? ini makanya Bapak Ibu bukan pajak kita informasikan norma penghitungan penghasilan neto atau sering Mhm. kita sebut dengan NPPN ini NPPN. harus diajukan oleh Bapak Ibu kawan pajak Mmm. paling lambat 3 bulan ya, tiga Ya, bulan awal di tahun yang tahun akan pajaknya. menggunakan norma Normal. penghitungan tersebut. Jadi kalau untuk tahun 2025 ini berarti ya 3 bulan pertama kan paling lambat 31 Maret ya Mbak Rani ya. Iya, Makanya jadi ini kita ingatkan kembali bagi Bapak Ibu bukan pajak yang kemarin menggunakan skema UMKM, mhm. maka silahkan terlebih dahulu di tahun ini mengajukan NPPN Iya, bagi yang ya. ingin menggunakan norma ya, Ya, Caimin ya. bagi yang ingin menggunakan norma. Kalau enggak, Mhm. ya konsekuensinya harus pembukuan nanti Mbak Rani. Pembukuan. Ya, Kalau harus pembukuan berarti, sebenarnya kalau untuk pembukuan 25-nya nihil ya, Caimin ya. ya, Cuman, nihil. ya itu harus ada pembukuannya kan. Harus ada Heeh. pembukuan, tapi kalau memang sudah biasa sih nggak apa-apa. Nah, Mhm. misalnya belum siap karena harus ada laporan rugi laba segala macam, Mhm. maka ya kami sarankan untuk mengajukan NPPN. NPPN. Nah, ini harus Mhm. juga di Kortex ya Mbak Rani ya? Iya betul, karena Oke. ini pengajuannya sudah di Tahun tahun 2025. 2025 dan Oh, semua sistem administrasi perpajakan sudah pakai Cortex ya, oke, Caimin ya. Jadi NPPN-nya pakai Kortex. Nah, betul. nanti mungkin bisa di segmen 2 bisa lebih Mbak Rani ya, lebih Boleh. didetailkan untuk NPPN bagaimana karena ini sangat penting bagi Bapak Ibu bukan pajak. Nah, Mhm. kita saat ini fokus ke SPT tahunan dulu ya, Bapak bukan pajak ya. Nah, yang terakhir ini SPT tahunan badan ini juga ada form pakai e-form ya, Barni ya. Tapi ini Betul. tidak kita jelaskan saat ini karena kita hari ini fokus ke SPT tahunan PPH orang pribadi itu badan. Mhm. Tunggu di segmen atau periode berikutnya ya. Mungkin bulan depan ya, Barni ya. Boleh boleh. Iya iya iya. Terus Oke. kemudian kalau untuk SPT tahunan Hmm, PPHOP di DJP online ya, Caimin hmm. ya. Itu sekarang sebenarnya kita masih boleh pakai kertas nggak sih, Caimin? Atau semuanya harus sudah secara elektronik nih? Iya, sekarang udah harus pakai elektronik ya Mbak Rani ya. Sudah Mhm. wajib pakai elektronik karena sudah Mhm. kita sediakan fiturnya Mmm. di laman DJP online ya, bukan pajak ya. Silakan diakses, nanti bisa memilih
seperti yang saya sampaikan tadi, e-filing ataupun e-form. Kita udah borderless sekarang. Iya. Apalagi sekarang Jadi nggak efisiensi usah, ya. oh iya Iya, benar. jadi harus hemat kertas gitu ya, Betul. Dan online. bisa dikerjain dari mana aja ya Dari Caimin mana ya. aja. Terus kalau kita mau ngisi SPT tuh kita harus nyiapin apa aja nih Caimin? Oke. Nah, untuk mengisi SPT ini tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya oleh Bapak Ibu Bukan Pajak semua. Oke. Oke, di antaranya adalah bukti potong ya, Bapak Ibu Bukan Pajak ya. Nah, bukti potong tadi yang saya sampaikan untuk karyawan. Nah, tentunya kan memiliki rincian penghasilan atau data bukti potong penghasilan yang diberikan oleh tempatnya bekerja. Maka formulir 1721A1 ini bukti potong tahunan untuk pegawai swasta dan juga atau juga formulir 1721A2 untuk pegawai ASN ya. Nah, ini silahkan dipersiapkan untuk mengisi SPT tahunan. Nah, ini tentunya juga harusnya sudah dapat diterima ya, karena kewajiban dari pemotong itu harus menerbitkan bukti potong form 1721A1 atau A2 tadi itu paling lambat kan akhir bulan berikutnya ya Mbak Rani ya. Jadi seharusnya di Januari kemarin sudah diterima semua. Kalau hal masih belum ya silahkan dikonfirmasi ke tempatnya bekerja. Mungkin sudah diterbitkan tapi belum disampaikan, atau Bapak Ibu Bukan Pajak sudah disampaikan via email tapi belum buka emailnya, dan begitu ya. Nah, karena borderless tadi, gitu. Silakan dicek karena ini sangat penting untuk bahan Bapak Ibu Bukan Pajak untuk mengisi SPT tahunan. Itu untuk yang karyawan ya Mbak Rani ya. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk yang selain karyawan, Bapak Ibu Bukan Pajak misalnya tadi saya sampaikan UMKM, ya tentu saja harus memiliki rekapitulasi penghasilan brutonya setiap bulan. Nah, yang kemarin dikenakan pajak UMKM setengah persen berapa? Nah, perlu diingat juga Bapak Ibu Bukan Pajak ya, bahwa sesuai PP 55 kemarin ada fasilitas semacam PTKP begitu ya untuk UMKM ya. Iya. Iya, jadi batas minimal omset lah, ya. batas omset nanti yang dikenakan tarif setengah persen itu kan sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan ya Mbak Rani ya. Betul. Jadi nanti yang dikenakan kalau udah melebihi itu ya melebihi 500 juta, nah itu baru nanti dikenakan PPh UMKM. Nah, ini masih berlaku untuk berikutnya bagi Bapak Ibu Bukan Pajak yang masih 7 tahun ya, orang pribadi ya yang belum 7 tahun masih bisa berlaku di tahun 2025 ini. Tapi kalau yang sudah lebih dari 7 tahun sejak 2018 tadi saya sampaikan, terakhir 2024 dan saat ini tahun 2025 sudah harus menggunakan pembukuan atau tadi NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto. Betul. Kemudian selain ada bukti potong, itu kan kalau di SPT tuh ada